Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di akhir zaman ini banyak berkembang paham-paham yang terkadang satu sama lainnya saling menyesatkan. Bahkan ironisnya klaim sesat itu sering sekali dilontarkan oleh mereka yang sama sekali tidak mengetahui ilmu agama. Bahkan lebih parah lagi, klaim sesat itu seringkali dilontarkan kepada mayoritas umat Islam yang notabene merupakan kaum ahlu sunnah wal jamaah. Padahal ajaran yang diyakini mayoritas umat Islam ini telah mapan, telah turun temurun antar generasi ke generasi dengan mata rantai, dengan sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah. Persoalan-persoalan yang seringkali mereka angkat sangatlah beragam, dari mulai perkara-perkara pokok dalam permasalahan akidah atau permasalahan usuluddin, hingga permasalahan-permasalahan cabang-cabang hukum atau yang disebut dengan furu'iyah, praktek maulid nabi, tahlil, ziarah kubur, tawassul, dan tabarruk. Ini diantara contoh beberapa masalah yang seringkali diserang oleh mereka. Pada dasarnya mereka yang seringkali mengklaim kelompok di luar mereka itu sebagai kelompok yang sesat adalah orang-orang yang bingung, orang-orang yang tidak memiliki pijakan dan sama sekali tidak paham terhadap cara beragama mereka sendiri. Seringkali dalam propagandanya mereka mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, atau berkata mazhab saya adalah Al-Quran dan Sunnah. Padahal mereka sama sekali tidak memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana mungkin mereka akan mendapat memahami kandungan Al-Quran dan hadis sementara tidak sedikit dari mereka yang membaca tulisan Arab saja, bahkan sangat belepotan. Bahkan seringkali untuk memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, mereka hanya bersandar pada terjemahan-terjemahan belaka. Sama sekali mereka tidak paham siapa seorang mujtahid, apa syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Namun demikian mereka memposisikan diri laksana ahli ijtihad, wal-i'adzu billah. Dan yang paling parah, keyakinan yang dibawa oleh mereka dan diajarkan oleh mereka kepada masyarakat awam adalah akidah tasbih, akidah tajsim. Akidah tasbih adalah akidah sesat yang berisi penyerupaan Allah dengan makhluknya, ungkapan-ungkapan buruk dalam penyerupaan Allah dengan makhluknya, dan sangat menyesatkan yang berkembang di sebagian masyarakat adalah hasil jerih payah propaganda mereka. Seperti perkataan sebagian orang, terserah yang di atas, atau Allah bersemayam di atas arsy, atau ungkapan sebagian yang lainnya mengatakan Allah berada di langit atau duduk di atas arsy, atau Allah bergerak, naik, turun, dan sebagainya. Jadi ungkapan-ungkapan tasbih yang seperti ini sangat ironis. Keyakinan sesat semacam ini telah berkembang di sebagian masyarakat kita. Sementara akidah tanzih, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, berisi tentang keyakinan bahwa Allah tidak menyerupai dengan segala sesuatu dari makhluknya, bahwa Allah bukan berupa benda, bahwa Allah tidak disifati dengan sifat-sifat benda, serta Allah ada tempat-tempat dan arah, sudah semakin diabaikan. Wala haula wala quwwata illa billah. Benar, ini adalah penyakit akhir zaman, zamanul fitan, zaman penuh dengan fitnah yang harus kita waspadai dan harus kita perangi. Salah seorang ulama terkemuka bernama Ibnul Muallim Al-Qurashi, beliau berkata mengutip perkataan Al-Khulafaur Rasyidin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan sayarji'u qaumun min hadhihi al-ummati inda iqtirabis sa'ati kuffara. Faqala ya amirul mu'minin kufruhum bimadha? Bil ihdasi am bil inkar? Faqala bal bil inkar.
yunkiruna khaliqahum wa yasifunahu bil jismi wal a'dha. Jadi sebagian orang dari umat Islam ini ketika kelak mendekati hari kiamat akan kembali menjadi orang-orang kafir. Seorang bertanya kepada Al-Imam Ali, "Wahai Amirul Mukminin, sebab kekufuran mereka apa? Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?" Saya kemudian Al-Imam Ali menjawab, mereka menjadi kafir karena pengingkaran mereka. Mereka mengingkari pencipta mereka, mengingkari tentang Allah dan mensifatinya dengan sifat-sifat benda dan anggota badan. Jadi di antara tanda-tanda kaum Khawarij yang dilaknat oleh Rasulullah sebagaimana disabdakan dalam hadisnya, ialah bahwa mereka anak-anak muda yang memiliki mimpi yang sangat bodoh. Mereka seringkali mengutip ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, tapi itu semua dipergunakan untuk menyesatkan atau bahkan untuk mengkafirkan orang-orang yang berada di luar kelompok mereka. Padahal kualitas iman mereka sedikit pun tidak melampaui kerongkongan mereka. Iman mereka benar-benar dangkal. Rasulullah mengatakan, jika kalian bertemu dengan orang-orang semacam ini, maka perangilah mereka. Semoga Allah senantiasa memelihara kita hingga akhir hayat kita. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rasa cinta bagi kita kepada Rasulullah, keluarganya, serta para sahabatnya dan para ulama saleh yang telah mendahului kita. Serta semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran-ajaran mereka.